Halo friends, perkenalkan nama saya Kabel Lisandi. Saya dari kelas R2H. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fonologi. Tetapi untuk lebih spesifiknya, saya akan membahas tentang akibat adanya koartikulasi. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan membahas mengenai pengertian artikulasi terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas pengertian artikulasi menurut Wikipedia. Adalah perubahan rongga dan ruang dalam salutan suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Sedangkan menurut KBBI, artikulasi adalah anak sendi atau sambungan di antara dua bagian. Misalnya, tempat melekatnya daun pada ranting. Mempunyai arti juga sebagai lafal atau pengucapan kata. Berikutnya, kita akan membahas akibat adanya koartikulasi. Koartikulasi disebut dengan artikulasi sertaan atau artikulasi kedua. Adalah proses artikulasi lain yang menyertai terjadinya artikulasi utama atau primer. Koartikulasi ini terjadi karena sewaktu artikulasi primer untuk memproduksi bunyi pertama berlangsung, alat-alat ucap sudah mengambil ancang-ancang untuk membuat bunyi berikutnya. Akibatnya, bunyi pertama yang dihasilkan sedikit berubah mengikuti ciri-ciri bunyi kedua yang dihasilkan. Ini adalah macam-macam akibat adanya koartikulasi yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama ada labialisasi. Adalah proses pelabialan atau pembulatan bentuk bibir ketika artikulasi primer berlangsung. Yang kedua ada retrofleksasi. Adalah proses penarikan ujung lidah melengkung ke arah palatum sewaktu artikulasi primer berlangsung, sehingga terdengar bunyi R. Ketiga, palatalisasi. Adalah proses pengangkatan daun lidah ke arah langit-langit keras atau palatum ketika artikulator primer berlangsung. Yang keempat ada velarisasi. Adalah proses pengangkatan pangkal lidah atau dorsum ke arah langit-langit lunak atau velum ketika artikulasi primer berlangsung. Yang kelima ada faringalisasi. Adalah proses penyempitan rongga faring ketika artikulasi sedang berlangsung dengan cara menaikkan laring, mengangkat uvular, serta dengan menarik belakang lidah ke arah dinding faring. Yang keenam dan yang terakhir ada glotalisasi. Ialah proses penyertaan bunyi hambat pada glotis waktu artikulasi primer berlangsung. Kemudian, kita akan membahas juga mengenai akibat pengaruh bunyi lingkungan. Yang pertama ada asimilasi. Asimilasi ialah perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh yang berada sebelum atau sesudahnya, atau bisa diartikan juga proses perubahan bunyi yang mengakibatkan mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Kalau arah pengaruh itu ke belakang disebut asimilasi progresif, sedangkan jika ke belakang disebut asimilasi regresif. Berikut penjelasannya. Asimilasi progresif. Bunyi T adalah bunyi apokoalveolar atau apikoadental, tetapi pada kata stasiun bunyi T laminoalveolar. Ini dikarenakan pengaruh secara progresif dari bunyi laminoal palatal. S. Asimilasi regresif. Bunyi P adalah bunyi bilabial, tetapi bunyi P pada kata pantun dilafalkan secara apikoalveolar. Ini dikarenakan pengaruh nasal apikoalveolar. Yang kedua atau B, disimilasi.
ialah proses kebalikan dari asimilasi. Jika dalam asimilasi dua buah bunyi yang sama diubah menjadi sama, bisa juga diartikan dengan perubahan yang terjadi bila dua bunyi yang sama berubah menjadi tidak sama. Misalnya dalam kata belajar, yang berasal dari pembentukan ber ditambah ajar, yang seharusnya menjadi berajar, namun di sini bunyi R pertama didismilasikan dengan bunyi L, sehingga menjadi belajar. Selanjutnya, kita membahas mengenai akibat distribusi. Yang pertama ada aspirasi, yaitu pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara dengan keras, sehingga terdengar bunyi H. Yang kedua ada pelepasan atau release, adalah pengucapan bunyi hambat letup tanpa hambatan atau letupan, lalu dengan serentak bunyi berikutnya diucapkan. Yang ketiga ada pemandu atau pengafrikatan, adalah penghilangan letupan pada bunyi hambat letup. Yang keempat ada harmonisasi vokal, adalah proses penyamaan vokal pada label pertama terbuka dengan vokal pada label kedua tertutup. Dan yang terakhir, yang kelima, ada netralisasi, ialah hilangnya kontras antara dua buah fonem yang berbeda. Kemudian, akibat proses morfologi. Perubahan bunyi akibat adanya proses morfologi lazim disebut dengan istilah morfofonemik atau morfofonologi. Dalam proses ini dapat terjadi peristiwa yang pertama, pemunculan fonem. Hadirnya sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada akibat dari terjadinya proses morfologi. Contoh, me ditambah bina menjadi membina, pe ditambah bina menjadi pembina. Juga akan muncul bunyi pelancar Y apabila sebuah kata yang berakhiran dengan bunyi I diberi surfiks an, dan akan muncul bunyi pelancar W apabila sebuah kata yang berakhiran dengan bunyi U diberi surfiks an. Contoh, hari ditambah an menjadi harian, satu ditambah an menjadi satuan, minggu ditambah an menjadi mingguan. Yang kedua adalah pelepasan fonem. Peristiwa hilangnya fonem akibat proses morfologi. Contoh, berenang. Hilangnya bunyi R yang ada pada prefix ber. Sejarah ditambah wan menjadi sejarawan. Hilangnya bunyi H pada pengimbuhan wan. Kemudian ada anak ditambah nda menjadi ananda. Hilangnya bunyi K pada proses pengimbuhan nda. Dalam perkembangan bahasa Indonesia terakhir, ada juga proses pelepasan bunyi yang sama dalam proses komposisi. Contohnya pasar ditambah raya menjadi pasar raya. Kereta ditambah api menjadi kereta api. Ko ditambah operasi menjadi koperasi. Yang ketiga, pergeseran fonem. Berubahnya posisi sebuah fonem dari satu silabel ke dalam silabel berikutnya. Contohnya, makan ditambah an menjadi makanan. Minum ditambah an menjadi minuman. Yang keempat, ada peluluhan fonem. Proses peluluhannya, sebuah fonem lalu menyatu pada fonem berikutnya. Ini terjadi pada prefiks me dan pe pada kata yang dimulai dengan konsonan tak bersuara. Yang kelima, ada perubahan fonem. Proses berubahnya sebuah fonem menjadi fonem yang lain karena menghindari adanya dua bunyi yang sama. Contoh,
ber ditambah ajar menjadi berajar. Akibat dari perkembangan sejarah. Perubahan bunyi akibat dari perkembangan sejarah ini tidak berkaitan dengan kajian fonologi, melainkan berkenaan dengan pemakaian sejumlah unsur leksikal di dalam masyarakat dan budaya. Perubahan yang berkenaan dengan perkembangan sejarah pemakaian bahasa ini antara lain yang pertama, ada kontraksi, proses menghilangkan sebuah bunyi atau lebih pada sebuah unsur leksikal. Leksikal yang dapat dihilangkan dapat dibedakan atas aferesis, apokop, dan sinkop. Yang kedua ada metatesis, perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata. Dalam bahasa Indonesia, kata banyak yang mengalami metatesis ini tidak banyak. Diftongisasi, proses perubahan vokal tunggal yang menjadi vokal rangkap secara berurutan. Perubahan vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu kenyaringan. Yang ketiga, ada monofotangisasi, proses perubahan dua vokal atau gugusan vokal menjadi sebuah vokal. Proses ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia. Akibatnya ini ingin memudahkan ucapan. Anafitaksis, proses penambahan bunyi vokal di antara dua konsonan dalam sebuah kata, atau penambahan sebuah konsonan pada sebuah kata tertentu. Thank you guys, sudah menyimak dan menontonnya. Terima kasih.